Teman-teman sekalian, kenapa orang-orang yang menderita anxieties itu banyak sekali yang tidak tahu penyebabnya apa? Dan tidak tahu juga obatnya bagaimana. Misalnya sudah berusaha untuk rileks, sudah berusaha untuk tenang, santai, tapi gelisah, was-was, takut itu masih tetap ada. Pergi ke dokter, dikasih obat, nanti ketika efek dari obat itu selesai, penyakitnya kambuh lagi. Pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena kebanyakan orang tidak memahami atau mungkin belum tahu bahwasanya sakit yang dia derita itu bukanlah sakit fisik, melainkan adalah sakit ruh. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui yang namanya manusia atau diri kita ini terdiri dari dua unsur. Persis seperti halnya handphone yang juga memiliki dua unsur. Yang pertama adalah hardware, terus yang kedua adalah software. Jika HP itu jatuh misalnya, maka yang sakit adalah hardware-nya. Maka perlu diganti hardware, istilahnya seperti itu. Tetapi ketika handphone itu suatu ketika pemakaian aplikasinya berlebih, misalnya digunakan untuk nge-game, plus digunakan untuk YouTube-an, terus plus digunakan Instagram, plus digunakan lagi untuk mendownload, maka HP itu akan ngeblank, nggak kuat memorinya, RAM-nya nggak kuat. Ketika HP itu ngeblank, maka kita tahu yang sakit itu bukan hardware-nya, tetapi yang sakit itu adalah software-nya. Atau sebaliknya, ketika HP itu terkena virus, maka datanya akan hilang, akan ngeblank. Maka yang sakit kita sepakat itu bukan hardware-nya, tetapi yang sakit adalah software-nya. Demikian juga manusia, ketika di dalam satu waktu misalnya dia itu merasa bersalah karena kesalahan dia, terus kemudian disakiti orang, dihianati orang, mendapatkan hal-hal yang membuat dia kecewa, maka yang terjadi ruhnya itu ngeblank. Maka itu bukan sakit fisik, melainkan sakit ruh. Atau sebaliknya, ketika seseorang itu terkena was-was syaiton atau was-was jin atau kena virus namanya bangsa jin, maka yang sakit adalah ruhnya. Kembali lagi teman-teman sekalian, maka ketika kita sakit ruh, itu solusinya berbeda dengan ketika kita sakit fisik. Perlu kita ketahui yang namanya ruh itu perlu makan, ruh itu perlu dirawat, ruh itu perlu dikasih nutrisi, karena ruh juga bisa sakit seperti halnya software. Software juga perlu daya gitu kan. Software juga perlu pemakaian yang tidak berlebihan. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami tentang konsep manusia terdiri dari ruh dan fisik ini, maka insya Allah kita akan lebih bisa menangani ketika suatu saat terjadi sakit ruh yang namanya anxieties dan teman-temannya itu.